Senangnya lebih ke bass ya, senangnya ya. Kemudian juga kebetulan pada saat itu kan gue lagi senang-senangnya dengerin musik-musik fusion, fusion jazz, kayak Level 42, Yuzep gitu kan. Jadi pinjem bass punya teman ngulik gitu kan bassnya. Jadi bukan ngulik nyanyi ya. Cuman pada saat itu kan kita bikin band, terus kemudian karena kalau di tongkrongan kan kalau zaman dulu kan nyanyi-nyanyi asal gitu ya. Kita nyanyi asal, misalkan main nongkrong di warung rokok gitu ya. Kita gitar-gitaran terus nyanyi gitu. Terus teman-teman tuh tahu, oh si Reza bisa nyanyi. Kita bikin band yuk. Reza aja yang nyanyi katanya. Dia bisa nyanyi lah mungkin karena denger kalau lagi nongkrong kan. Jadi sebetulnya karena kecelakaan sih. Kalau keinginan enggak juga ya, maksudnya pengen jadi penyanyi enggak juga sih. Jadi karena didorong sama teman kemudian disuruh kali ya. Lu aja nyanyi, sebetulnya aduh malas gue jadi frontline ya. Gue pengennya di belakang. Tapi kan kalau misalkan jadi pemain gitar ada yang lebih jago. Misalkan gue milih bass ada yang lebih bisa gitu. Akhirnya ya nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Zaki Abbas dan Bang Reza The Group. Halo, hai. Halo Bang, apa kabar? Oh, baik, alhamdulillah. Bang, sibuk apa sekarang Bang? Sekarang sih lagi tetap sibuk sama The Groove ya. The Groove kebetulan kan lagi ya lumayan alhamdulillah kenceng-kencengnya show, perform. Kemudian kita juga lagi promo single juga yang terbaru. Karena kemarin kita habis ngerilis mini album EP mini album EP The Groove, judulnya Sejiwa. Sekarang lagi nge-push promo single ketiga, judulnya Jangan Tanya. Jangan Tanya. Bisa ditonton di YouTube channelnya The Groove atau dengerin di DSP. Sudah ada. Sudah ada. Bang, emang dari kecil bisa musik atau gimana Bang? Sebetulnya kalau bisa musik enggak lah kalau dari kecil. Kalau senengnya, interestnya itu musik itu mulai SMP. SMP. Ya. Sebetulnya dari kecil itu sudah ini ya, apa sih? Jadi kebetulan gini, dulu itu kan gue sebetulnya ke musik tuh waktu kecil enggak kan. Maksudnya ya semua orang kan kalau anak kecil kan senengnya main ya. Main, betul. Kemudian waktu zaman di SD itu sempet gue tuh termasuk orang yang lempeng istilahnya. Jadi kalau misalkan waktu SD kan siapa yang mau nyanyi ke depan gitu ya. Biasanya kan kalau murid lain kan malu-malu tuh. Kalau gue termasuk orang yang ya lempeng gitu, kalau disuruh nyanyi ke depan berani lah gitu. Tapi nggak ngajuin ya? Enggak. Kalau disuruh nyanyi ke depan ya berani, disuruh ya maju-maju aja. Nah ternyata kata guru itu suaranya bagus. Jadi tiba-tiba jadi semenjak ketahuan gue bisa nyanyi gitu ya. Mungkin itu juga karena bakat atau apalah. Disuruhlah jadi mewakili kejuaraan nyanyi antar kelas, kemudian meningkat jadi kejuaraan nyanyi antar SD, terus aja gitu. Jadi disuruh mewakili nyanyi perwakilan lah. Sebetulnya itu belum seneng karena disuruh kan sebetulnya. Jadinya dari situ mulai ketahuan lah kalau sebetulnya gue bisa nyanyi. Nah mulai SMP ada ketertarikan tapi lebih kepada keharusan. Jadi kayak dimasukin vokal grup SMP, tapi itu kan keharusan kan. Kemudian SMA juga sempat vokal grup juga, jadi itu juga memang belum karena passion ya. Mulai passion itu senang itu karena memang karena berteman sama sesama gaulnya, mungkin sesama ada teman-teman yang senang musik juga. Kemudian waktu SMA sempat bikin band iseng-iseng gitu kan. Jadinya berlanjut gitu, kira-kira. Asli Bandung Bang? Aslinya Bandung, lahir besar di Bandung. Sampai besar, sampai kuliah itu masih Bandung itu. Selesai kuliahnya Bang? Enggak. Gue dulu pernah kuliah 2 kali di 2 universitas berbeda, tapi nggak sampai selesai karena sibuk dulu tuh, lagi sibuknya itu ya. Lagi senang-senangnya ngeband, biasa kan anak muda senang ngeband. Pendidikan terbengkalai mungkin ya. Kuliah di mana dulu Bang? Di Bandung? Dulu di Bandung gue sempat kuliah di STI PKP sama STMB. Tapi nggak sampai beres karena sibuk ya. Jakarta kuliah lagi nggak? Oh, enggak. Jadi SMA di Bandung juga lah ya? SMA Bandung. SMA berapa Bang? SMA 21 Bandung.
Angkatan pertama. Angkatan pertama. Kenapa dibilang angkatan pertama, Bang? Jadi ceritanya tuh dulu gue keterimanya di 8. Cuman pada saat itu karena kuotanya full, dikasih pilihan sama orang SMA 8 tuh nih, silahkan mau cari SMA lain keluar, or mereka pada saat itu lagi bikin sekolah baru, filial istilahnya. Namanya 21, SMA 21. Jadinya daripada susah lagi, akhirnya ya udahlah di situ aja gitu. Tapi dulu sih berasanya ya kayak sekolah 8 ya, maksudnya kan guru-gurunya hampir semua sama gitu kan. Kemudian juga masuknya juga kelas 1 kan masih pagi. Betul. Jadinya kepala sekolahnya aja beda gitu. Karena belum ada kelas 3, kelas 2-nya ya, angkatan pertama. Kalau sekarang nggak tahu 21 di mana ya. 21. Udah pindah ya. Bang, pada saat kuliah nih, kan itu udah mulai ngeband lah ya. Oh, udah, dari SMA udah? SMA udah. Band pertamanya masih ingat gak, Bang? Nama bandnya? Aduh, apa ya? Gib kalau nggak salah ya. Namanya Gib. Itu tuh sih lebih band iseng ya, maksudnya teman-teman tongkrongan, tapi dari teman main ya. Teman main tuh bukan berarti satu sekolah kan. Jadi ada beda sekolah lah, tapi teman main, tempat nongkrong ya kita bikin band, tapi lebih seru-seruan. Jadi seru-seruan tuh belum tentu manggung juga. Paling kalau manggung juga acara 17 Agustus gitu kan, lebih ke hobi sih. Baru kelas 2 mulai yang istilahnya menghasilkan duit ya. Maksudnya kelas 3 mungkin ya. Jadi yang sempat reguler meskipun belum full yang jadi kerjaan ya, mungkin sempat seminggu sekali gitu. Ada tawaran manggung nggak ya? Ya tawaran manggung mungkin 17 Agustus ya. Pada saat itu kan tahun sekian itu lagi heboh-hebohnya acara 17 Agustus kalau event itu ya. 17 Agustusan. Biasanya kan kalau itu kan lebih nggak dibayar juga, paling dengan nasi kotak paling. Lebih kepada karena kita pengen manggung, kemudian kita kesempatannya ada ditawarin. Emang dulu itu udah jadi vokalis? Sebetulnya kalau awalnya itu gue interestnya, senangnya itu ke alat. Jadi gue itu senangnya lebih ke bass ya, senangnya ya. Kemudian juga kebetulan pada saat itu kan gue lagi senangnya dengerin musik-musik fusion, jazz, kayak Level 42, Uzeb gitu kan. Jadi pinjem bass punya teman, ngulik gitu kan bassnya. Jadi bukan ngulik nyanyi ya. Cuman pada saat itu kan kita bikin band, terus kemudian karena kalau di tongkrongan kan, kalau zaman dulu kan nyanyi asal gitu ya. Kita nyanyi asal, misalkan main nongkrong di warung rokok gitu ya. Kita gitar-gitaran terus nyanyi gitu. Terus teman-teman tuh tahu, oh si Reza bisa nyanyi. Kita bikin band yuk. Reza aja yang nyanyi katanya. Dia bisa nyanyi lah mungkin karena denger kalau lagi nongkrong kan. Jadi sebetulnya karena kecelakaan sih. Kalau keinginan enggak juga ya, maksudnya pengen jadi penyanyi enggak juga sih. Jadi karena didorong sama teman, kemudian disuruh kali ya. Lu aja nyanyi, sebetulnya aduh malas gue jadi frontline ya. Gue pengennya di belakang. Tapi kan kalau misalkan jadi pemain gitar ada yang lebih jago. Misalkan gue milih bass ada yang lebih bisa gitu. Akhirnya ya nyanyi. Tapi bisa semua alat musik kan? Bisa, tapi tidak jago ya. Jadi hanya sekedarnya bisa aja. Jadi dibilang menguasai juga enggak. Tapi kalau disuruh main ya bisa-bisa aja sih gitu. Asal ngulik dulu ya. Lagunya apa ya? Gue ngulik dulu. Emang maksudnya belajar yang alat musik selain vokal itu misalnya kayak gitar dan lain sebagainya itu niat atau gimana gitu? Gue pengen tahu ini. Rata-rata karena penasaran ya. Jadi pengen bisa gitu. Jadi rata-rata karena gue pengen bisa ya, ini udah bisa, nyoba yang ini ya, pengen bisa juga, rata-rata karena gitu. Paling yang sempat kursus itu cuman piano doang. Sempat kursus sebentar, itu juga nggak lama. Tapi sisanya itu ya karena penasaran, jadi ajarin dong. Misalkan, gue sempat les di sekolah juga sih, belajar trompet sempat. Di Bandung juga? Enggak, di Jakarta. Di Elvas Music School. Elvas, Erwin Gutawa. Di Erwin Gutawa Music School sempat belajar. Selo juga gue belajar, tapi lebih kepada ya pengen bisa aja, penasaran gitu. Setelah bisa ya udah gitu. Kalau disuruh tampil, ntar dulu deh gitu. Pernah nggak tampil sambil main alat musik gitu, Bang? Oh, zaman dulu
banget pernah. Paling sambil main gitar paling ya. Kalau alat lain nggak, belum pernah. Kalau orang tua emang ada bakat musik atau gimana bang? Orang tua ada, tapi orang tua itu bisa dibilang bukan yang menekuni gitu ya. Jadi kayak papa kan dulu tuh dia hobi banget dengan musik Sunda. Iya. Jadi papa itu dia dulu punya satu set lengkap degung istilahnya. Kemudian kacapi suling lengkap itu. Jadi dia suka ngundang teman-temannya kemudian pada main, tapi lebih ke hobi ya, lebih ke senang. Tapi kalau secara profesional enggak, lebih kepada senang. Kalau mama itu dia penari tradisional. Tapi lebih main di seni ya? Sama nyinden juga, Nyinden. tapi kan itu musik tradisi ya. Jadi bukan musik modern sih. Terus saudara berapa bang? Gue dari 4 bersaudara, gue anak kedua. Yang bisa main musik cuma abang aja? Yang hidupnya di musik lah? Oh, yang hidupnya di musik saya aja. Yang sisanya bener semua. Emang abang nggak bener? Ya, maksudnya dalam artian di bidang yang di luar yang apa ya, yang pada umumnya lah. Kalau yang kayak kakak kan dokter, adik psikolog, jadi yang lempeng-lempeng. Kalau gue kan seniman ya. Seniman ya. Bang, biasa kan orang tua itu pengen anaknya kerja kantoran lah ya. Karena kan kalau lihat abang tuh sekolahnya jurusan perbankan lah ya. Ya, sempat kuliah manajemen perbankan. Orang tua nggak marah tuh bang pada saat abang masuk ke dunia musik gitu? Sama aja semua orang gue. Jadi memang zaman dulu juga kan, kalau apalagi zaman gue gitu, angkatan gue kan kalau nggak jadi dokter insinyur pilihannya itu kan nggak banyak gitu ya. Jadi kayak musisi atau seniman itu nggak masuk hitungan gitu. Jadinya ya sempat ada masa-masa yang ditentang gitu. Aduh, udah nggak usah main band lagi dan lain sebagainya, sempat lah. Tapi pada akhirnya ya setelah sekian lama ya ujung-ujungnya juga orang tua kan ya terserah lah, yang penting nggak ngaco lah istilahnya, ya, nggak ke hal negatif lah. Betul. Tapi awalnya sih pastilah orang tua kan pengennya ke apa yang menurut mereka aman lah mungkin ya, lebih ke situ paling. Bang, The Groove itu awalnya terbentuk di Bandung atau Jakarta bang? Bandung, karena The Groove itu kan sebetulnya basicnya semuanya anak-anak Bandung. Tapi nggak pure orang Sunda ya. Jadi mungkin teman-teman saya rata-rata kan lahir besar di Bandung. Yeah. Semuanya itu rata-rata lahir besar di Bandung. Jadi tapi ada yang papahnya Jawa, ada yang papahnya Lampung Ambon, ada yang orang tuanya orang Garut, Sukabumi gitu. Tapi ya semua jago ngomong Sunda gitu ya, maksudnya karena lahir besar. Tapi nggak pure yang benar-benar Bandung semua gitu. Gue orang Bandung. Tapi ada yang kayak Tanto kan itu Jawa ya orang tuanya. Basicnya sih Bandung. Basicnya Bandung. The Group terbentuk tahun 97 ya. Terus manggung-manggung di kafe lah bang ya. Ya awalnya kita dari band reguler ya. Reguler. Karena band-band gue sebelumnya juga sempat lama reguleran dengan berbagai band yang berbeda sih. Sampai mutusin yuk kita bikin band beneran, itu prosesnya kayak gimana? Sebetulnya semenjak reguler itu udah ini band beneran gitu. Dalam artian kita nyari duit gitu ya. Yuk kita bikin band beneran yang profesional, yang kita bisa menghasilkan uang dari sini. Itu dari zaman kuliah tuh udah gitu tuh. Dengan beberapa band tuh yang istilahnya kita menujunya ke arah profesional gitu. Cuman kan dengan biasa kan kalau dalam band tuh kan kadang-kadang bubar gitu ya, bikin band baru lagi. Jadi sebetulnya dari awal merintis itu memang arahnya ke profesional karena kita pengen mencari uang di situ gitu. Dan emang genrenya udah acid jazz waktu itu atau masih mencari-cari? Awalnya kesana kesini karena gue sebetulnya basicnya rock awalnya. Band-band awal pertama ya, band-band awal pertama dengan beberapa band berbeda itu gue dulu senangnya sempet rock tuh. Jadi bawain lagu-lagu rock tahun 80-an gitu ya. Ya rocker lah dulu, gue rambutnya segini nih. Wih, sempet panjang bang? Sempet panjang, lama. Wah, harus ya, kita cari gondrong lah gitu. Jadinya rocker lah zaman dulu. Tapi kan sesuai periode, sesuai zaman itu kan selera juga bisa berubah ya. Ketemu dengan anak gaul ini ada referensi baru. Jadi gue juga sempat bikin band grunge, sempat bikin band top 40, sempat bikin band rock, sempat bikin band funk,
Sampai terakhir sama The Groove itu ya bikin band Acid Jazz karena udah nyobain ini, bikin ini gitu jadinya. Ternyata di Acid Jazz asik juga ya nyobain bikin. Ternyata dapat tawaran rekaman. Di zaman itu kan biasa kalau band-band Bandung itu kan lebih banyak ke top 40 ya. Kalau untuk ngisi-ngisi kafe-kafe ya. Sebetulnya bukan di Bandung aja, di Jakarta juga. Bandung Jakarta. Karena lingkupnya kita Bandung Jakarta ya. Jadinya pada saat era itu tahun 90-an itu ya memang mayoritas ya top 40 kalau enggak rock. Top 40 pop rock itu aja pilihannya. Sebetulnya kenapa dulu kita bikin band Acid Jazz karena sebetulnya kayak teman-teman dan kita ini aduh bosan ya bawain top 40, kayaknya band top 40 udah banyak ya pada saat itu. Kita bikin apa yuk yang beda yuk gitu. Pada saat kita nyoba bikin yang beda, ternyata kita nemu genre baru nih Acid Jazz yang istilahnya di Bandung belum ada, di Jakarta belum ada. Kita dapat referensinya, kita coba yuk bikin. Ternyata sukses gitu. Sukses itu dalam artian kita manggung reguler penuh gitu ya, full gitu. Pindah ke Jakarta juga sama kondisinya, jadinya berlanjut malah dapat tawaran recording. Nah di Bandung waktu itu manggung di mana aja bang, kafe Fem ya? Band yang terakhir, yang sudah The Groove ya. The Groove. Kita sempat di Fem Station, sempat lama Fem Station. Kalau di Jakarta itu ada banyak ya, ada New Cafe di Taman Ria Senayan. Itu udah yang home band ya? Iya udah home band. Sempat di Hard Rock Cafe Sarina sempat tuh. Kemudian di James Blok M. Apalagi ya, di James Lipo sempat tuh. Kemudian apa Jimbani, apalah ada beberapa tempat itu. Bang, ini kan pada saat mutusin, yuk kita bikin lagu yuk sendiri gitu, ditawarin produser lah ya. Itu kapan sih bang diputusin, yuk kita seriusin loh? Sebetulnya kalau pada saat itu kan sebelum gue sama The Groove ya, gue dengan beberapa band yang berbeda. Sebelum sama The Groove tuh gue sempat bikin demo beberapa kali. Dengan band ini bikin demo gagal, ngajuin ke label ya, bikin band genrenya beda, bikin lagu, ajuin demo gagal gitu, maksudnya nggak tembus lah. Kemudian pada saat bikin sama teman-teman bikin The Groove, bikin Acid Jazz itu tuh sebetulnya nggak kepikiran ke recording, maksudnya karena ya udah kita manggung aja lah, cari duit aja lah. Ternyata sukses besar lah, dalam artian full, penonton full, orang di luar juga full, nggak bisa masuk gitu ya. Pokoknya padat lah gitu. Sampai penonton di luar tuh zaman di Taman Ria, di itu tuh orang mau masuk tuh nggak bisa saking penuhnya gitu kan. Kenapa kita nggak kepikiran? Karena kita juga nggak ke arah bikin lagu gitu. Nggak nyangka lah ya. Nggak nyangka, cuman karena sukses di kafe, kemudian kita ketemu Mas Yofi, tapi Mas Yofi Widianto sebetulnya udah teman lama ya. Dari sebelum ini juga udah kenal. Dia nawarin, mau nggak kalau rekaman katanya. Karena dia dekat sama Pak Ian pada saat itu, Pak Ian Sony. Jadi pada saat itu kalau ini bikin lagu deh. Kita pada saat itu karena kita konsentrasinya manggung reguler, kita belum punya lagu. Jadi pada saat itu dong recording gitu ya, karena Pak Ian tertarik gitu kan. Akhirnya ya udah kita bikin lagu dadakan. Jadi baru bikin lagu itu pada saat ada tawaran justru. Meskipun kita punya stok lagu 1 kalau nggak salah. Itu juga 1 lagu itu belum diapa-apain ya. Tahun 97 tuh ya, album pertama keluar. 99. Album pertama 99. Jadi lagu sisanya kita dadakan bikin karena dapat tawaran rekaman justru. Karena sebetulnya kan kalau udah sibuk manggung reguler kan boro-boro mikirin bikin lagu ya. Kita ngulik lagu baru buat perform di reguler gitu. Jadi memang konsentrasinya tidak ke sana sebenarnya. Karena dapat tawaran malah justru kita kepancing buat bikin lagu sendiri. Album pertama judulnya apa bang? Itu album pertama itu apa ya? Ku Ingin ya? Judul albumnya Ku Ingin. Yang meledaknya lagunya, singlenya apa bang? Yang meledak itu Dahulu sama Satu Mimpiku. Satu Mimpi. Album kedua? Album kedua itu Mata Telinga Hati kalau nggak salah ya? Iya. Itu ada Hayalan sama Sepi kalau nggak salah. Ketiga judul albumnya lupa. Itu ada lagu Hanya Karena Cinta sama apa gitu. Setelah album ketiga itu break ya kayak. Enggak setelah album kelima kalau nggak salah. Setelah album kelima ya. Pokoknya kita itu break itu setelah album The Best.
The Best. Yang ada lagu Katakan Dengan Cinta featuring Cindy Bernadette Tahun 2005 ya? Ya 2000 sekian ya. Gue kalau soal tahun gue nggak ingat. Terus keluar yang album apa? Reuni 2016 ya? ya sekitar ya gue tahun nggak tahu. Nah. Boleh di googling. Bang, itu kan break tuh lumayan lama waktunya ya. 4 tahun ya kalau nggak salah 4 tahun. Pada saat mutusin balik lagi tuh prosesnya kayak gimana bang? Prosesnya juga sebetulnya nggak. Biasanya kan kalau orang udah bubar aja, nggak usah balik lagi gitu. Ya sebetulnya kan dulu juga bukan bubar, vakumnya Vakum, itu kan okay. karena semua sibuk masing-masing ya. Oke. Si ini sibuk ngapain, ini sibuk, maksudnya secara karir malah naik tapi kemudian bandnya terbengkalai Yeah. lah. Jadinya pada saat kita ketemu lagi sebetulnya juga karena tuntutan dari luar ya. Jadi maksudnya ada permohonan dari luar lah. Gabung lagi dong gitu. Maksudnya itu dimulainya tuh gara-gara Java Jazz. Jadi Java Jazz tahun sekian itu tuh bikin satu stage khusus buat band-band yang udah bubar atau yang udah nggak ada gitu. Entah vakum atau bubar. Jadi ada siapa di situ. Nah, salah satunya tuh yang ditawarin The Groove. Kan The Groove lagi vakum tuh. Vakum. Manggung dong di sini, ini ada panggung reuni nih buat yang ini. Tapi dibayar kan? Oh, dibayar. Jadi pada saat manggung di situ ternyata sukses besar. Habis dari situ tiba-tiba ada tawaran lagi masuk, akhirnya otomatis jalan lagi. Jadi sebetulnya jalannya juga nggak direncanain, tiba-tiba karena ada tawaran masuk job gitu ya. Lu bisa nggak bisa? Ini bisa nggak bisa? Akhirnya karena ya jalan aja gitu. Akhirnya gabung lagi. Kesibukan pada saat vakum itu ngapain aja sih bang? Kalau gue sih dulu macam-macam ya, sempat kerja di label 3 tahun, sempat main film juga. Sempat bang? Sempat. Sinetron apa? Masih ingat judulnya bang? Sinetron pernah, tapi judulnya gue lupa. Kalau film layar lebar, Merry Go Round sama satu lagi lupa gue. Ada dua film. Gitu. Siaran radio juga, gue dulu sempat siaran di Prambors 3 tahun jadi penyiar. Jakarta ya? Jakarta. Kemudian sempat di Mogos TV jadi penyiar juga. Apa ya segala macam lah. Pokoknya ya maksudnya pas The Groove vakum ya sibuk aja gitu. Jadi apa nih, nggak banyak waktu yang terbuang lah ya? Ya tapi waktu nyantainya ya ada aja sih. Banyak. Tapi tetap maksudnya secara aktivitas tetap berjalan gitu. Nggak kangen waktu itu vakum? Enggak sih ya, gue mah lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Iya. Maksudnya ya, vakum ya udah gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang menyesali sesuatu gitu. Jadi biasanya kan orang, aduh gue kenapa ya gini ya, kenapa ya, misalkan gitu ya, kenapa ya bubar, gue tuh lempeng, orang yang lempeng gitu. Jadi kayak vakum, ya udah gitu. Cari kegiatan lain ternyata malah main film, ternyata malah sinetron apa. Jadi malah ya nambah teman lah ya. Ya karena mungkin lingkungannya tetap di situ-situ juga kan. Jadinya ya maksudnya kehilangan pasti ada gitu. Aduh kangen juga ya nyanyi, tapi kan nyanyi juga masih sekali-sekali kan. Nyanyi sendiri ya. Tapi kan nggak jadi konsentrasi gitu. Jadi yang ditawarin nyanyi ya udah perform tapi sendiri pakai band gitu. Jadi nggak kehilangan juga sebetulnya. Vokalis baru cewek ada lah ya. Ya sekarang Effendi, ya? The Groove itu bareng Tiara Effendi. Namanya Tiara Effendi. Itu masih apa tuh? Udah tetap atau belum ya? Sementara ini masih featuring ya. Featuring. Jadi sementara ini memang cuman kan tiap kali manggung selalu sama Tiara ya. Tapi memang kenapa belum gabung ya memang kita belum sempat aja sih. Belum sempat ngebahas gabung atau apa, belum ada pembahasan ke arah situ. Jadinya karena kita juga sibuk manggung ya. Jadinya kita jalanin dulu deh. Mungkin dalam waktu dekat atau gimana ada pembahasan paling. Kalau setiap acara personil yang berhalangan kan bisa diganti tuh bang. Ganti-ganti misalnya drummer lagi sakit atau apa, ganti basisnya juga. Tapi kalau lihat abang tuh kok nggak pernah diganti gitu. Setiap manggung gitu. Kenapa tuh bang? Kebetulan Ya. Kebetulan gue selalu bisa. Selalu bisa ya. Iya memang The Groove itu kan memang ya namanya manusia ya. Mungkin kan ada sakit, ada bentrok jadwal pekerjaan dengan jadwal pribadi.
Ya memang kalau ada yang nggak bisa ya pastinya diganti dengan edisional pastinya. Kalau saya memang kebetulan kalau seingat saya belum pernah diganti karena memang kebetulan selalu bisa gitu. Cerita tentang tato nih. Tato, waduh. Pasti punya arti nih semuanya nih. Ini sih tato zaman-zaman udah lama banget ini sebetulnya dan nggak sekaligus. Jadi memang nyicil satu persatu. Tapi nggak tahu dari mulai satu kecil kok tiba-tiba nambah satu. Memang ini tuh sebetulnya ada ceritanya sih, tapi nggak gue ceritain semua lah ya. Jangan lah. Ya kayak ini kan dari surat anak gue gitu, kayak ditempel. Ini judul lagu gue yang personal kayak gitu-gitulah. Jadinya random sama nggak jelas sih lebih tepatnya. Zaman-zaman ya lagi ngaco-ngaco. Bang, kalau tato itu kan biasanya kalau kita pasang satu itu pasti ketagihan katanya. Katanya begitu. Satu. Ya katanya begitu. Sebetulnya gue nggak pernah berpikir begitu, tapi ya mungkin karena momennya kali ya. Misalkan gini, udah gue nggak akan nambah tato lagi misal gitu ya. Tapi tiba-tiba momennya ada gitu. Misalkan ketemu teman yang bisa nato gitu ya. Iseng tatoin gue nih. Atau misalkan tiba-tiba kepikiran gue pengen natoin ini ya. Ya mungkin bisa jadi juga gitu memang. Tapi kalau secara bisa dibilang nyandu, gue perasaan nggak berasa nyandu ya. Karena pada saat ini kan sampai akhirnya nyokap gue ultimatum nih. Nyokap gue kebetulan ustazah nih. Ustazah nyokap gue. Udah nggak boleh tato lagi. Ya udah sampai sekarang udah hampir sekian lama gue udah nggak nambah tato, emang udah nggak ada kepengenan lagi. Kemudian juga memang sudah nggak boleh gitu. Tapi yang tato yang lebih gede di dalam masih ada? Ada, tapi nggak gede sih. Nggak gede. Ada. Kan nggak mungkin dibuka ya. Jangan. Gitu. Ada beberapa tapi nggak besar. Bang, ini kan The Groove ini lumayan lah ya, 26 tahun lah ya. Sekarang ulang tahun ke-27. 27 tahun. Kan. Sekarang kalau nyanyi itu kan banyak Gen Z yang nggak tahu tuh. Mungkin bapak ibunya yang tahu tuh. Nah, ini lucu sebetulnya. Jadi banyak cerita sebetulnya. Jadi The Groove itu kan umurnya udah 27 tahun ya. Iya. Jadi ternyata dari mulai Gen Z, kalau anak sekarang tuh dibilangnya Gen Z ya. Iya, Gen Terus Z. apa lagi? Gen Z ya. Salah satu Sebelumnya kan milenial kan. Milenial. Gen Z. Kalau milenial mungkin masih agak tahu The Groove lah. Jadi The Groove itu kan masih manggung di pensi di zaman sekarang. Maksudnya di waktu-waktu sekarang meskipun tidak banyak, adalah kita sempat manggung di pensi PL, pensi anak SMP tuh pernah tuh beberapa kali. Kita sendiri sebetulnya bingung. Loh kok pensi ya? Gen Z dong penontonnya ya. Di pikiran kita kan biasanya ini yang pasti yang minta orang tua murid or guru yang kepengen. Di pikiran kita begitu. Tapi dari beberapa pengalaman itu pernah loh. Jadi anak sekarang ini ternyata tahu The Groove. Dalam artian gini, kita manggung itu dari awal sampai akhir penonton tahu lagunya. Anak SMP misalkan yang nonton, anak SMA yang nonton, mereka tahu lagu, jadi hafal. Jadi singelong gitu ya, nyanyi lagu ini, nyanyi lagu ini, nyanyi lagu ini, nyanyi. Cuman masalahnya anak sekarang nggak tahu personilnya. Mungkin karena mereka dengar dari radio. Kalau zaman dulu kan lihat video klipnya mungkin ya. Kalau anak sekarang kan mungkin Gen Z itu mereka dengar dari radio, dengar dari TikTok, dengar dari Spotify. Jadi yang nggak ada foto personilnya seperti apa. Jadi beberapa kali gue sempat ngalamin kejadian. Gue kan suka malas bawa ID tag ya. Kalau misalnya dalam satu festival atau pensi atau apa acara, kan mesti pakai ID tuh buat masuk ke acara. Gue tuh suka malas tuh. Kalau dulu kan modal muka kan, kalau muka dikenal ya, silakan masuk gitu ya, karena mukanya dikenal. Kalau zaman dulu lah, sampai tahun 2000-an tuh muka gue dikenal, jadi masuk kafe, masuk apa tuh suka orang ngenalin lah. Kalau sekarang kan misalkan kita manggung di pensi nih, ada kejadian nih di Pondok Cabe SMP apa tuh, panitianya kan anak SMP kan, anak SMP. Jadi pas gue telat nih, datang telat, pas mau masuk, Om nggak boleh masuk Om, karena panitianya anak SMP. Terus gue bilang, gue Om Reza yang mau nyanyi, penyanyinya The Groove, nggak boleh. Jadi mereka nggak ngenalin muka gue, sampai
sampai bernegosiasi itu nggak bisa masuk lah, karena intinya harus bawa pakai ID kan. Sampai singkat cerita, gue telepon road manager, bawain ID, jadi gue bisa masuk lah gitu, karena pakai ID ya. Ceritanya gue manggung, manggungnya sukses, penontonnya pada nyanyi semua, turun panggung baru semua pada heboh, oh om yang nyanyi. Jadi mereka tahu lagu tapi nggak tahu orangnya kalau anak-anak sekarang. Jadi misalkan lagu ini tahu, mereka hafal lagunya, tapi muka-muka personalnya nggak tahu. Mungkin itu aja bedanya. Karena mungkin mereka dengar lagunya masih dengar di radio, kan masih diputar tuh lagu-lagu The Groove gitu ya. Kemudian di TikTok juga mungkin suka ada tuh. Masalahnya itu aja, kalau zaman dulu kan zaman gue lah. Kan itu masih zamannya MTV, zamannya Clear Top 10. Jadi lagunya muncul, video klipnya muncul di MTV misalkan ya. Itu kan tiap hari tuh, jadi sampai muka personilnya juga dikenalin gitu. Kalau anak sekarang tuh tahu lagu. Secara lagu ya mereka tahu gitu. Oh tahu lagunya, tapi personilnya belum tentu. Kalau Gen Z ya. Lagu angkatan babe gue ya. Ya rata-rata begitu. Jadi ada fans misalkan, kucuk. Om ada salam dari siapa? Dari mama. Hah, mama? Kirain gue kenal gitu. Emang kenal sama om? Enggak katanya. Jadi mama pernah cerita dulu waktu masih belum menikah, katanya nonton om, gitu. Tapi anak itu tahu lagunya. Jadi perbedaannya itu aja sih. Ada nggak fans yang setiap manggung itu, oh dia lagi gitu? Oh ada. Sampai akhirnya berteman malah. Banyak yang sampai akhirnya dari mulai fans sejati gitu ya, grupis lah. Pokoknya yang ngefans banget sampai akhirnya toyor-toyoran jadi teman gitu. Jadi teman dekat gitu, karena kenal jadi teman dekat. Banyak tuh. Nama fansnya apa, Bang? Nggak ada sih gitu. Komunitasnya grupis atau apa gitu? Kalau Rejo sih suka bilang groovers ya. Tapi kalau secara ininya sih nggak ada sih kita panggilan. Idola penyanyi Abang di luar dan di Indonesia apa aja, Bang? Siapa aja? Banyak ya. Banyak banget. Kalau Indonesia itu ada Mas Dian Pramana Putra, ada Faris RM, luarnya ada Maxwell, ada Lenny Kravitz, George Michael, Seal, Sting. Wah banyak banget. Banyak. Tapi nggak banyak kayak jazz gitu ya, berarti? Oh enggak. Sebetulnya kan kalau idola atau misalkan referensi atau yang kita seneng lah, selera ya, itu kan lebih ke personal selera ya. Maksudnya kalau personal selera itu kan buat dinikmati gitu kan. Jadi nggak harus sama dengan genre musik yang kita kerjain ya. Karena kan kalau buat menikmati kan tergantung mood kan. Misalkan lagi sore-sore moodnya enaknya dengerin lagu pop rock, atau misalkan pas malam enaknya dengerin jazz gitu ya. Jadi tergantung mood juga jadinya, makanya idola-idolanya random sih. Kan kalau malam misalkan dengerin lagu, kalau gue sukanya lagu Everlasting tahun 80-90-an, lagu pop slow gitu ya. Itu kan tidak acid jazz juga, tapi ya karena kalau buat happy atau buat mood kan tidak maksudnya tidak dikotakkan dalam satu kotak yang sama. Betul. Kalau misalnya di panggung tuh Bang, penonton minta selain lagu The Groove dibawain nggak? Itu biasanya kalau The Groove itu sekarang tergantung dari deal-dealan sebelum manggung. Jadi pas mulai ngebuk The Groove, misalkan dari kliennya ada request, nah baru kita bahas nih bisa nggak. Tapi balik lagi kepada genre dan apa yang biasa kita bawakan ya. Kalau misalkan kejauhan, kayak misalkan sering kita diminta biasanya di acara-acara pemerintah daerah atau apa, itu kan suka requestnya nggak nyambung ya. Misalkan acara Pemda atau apa gitu kan, minta dangdut dong. Wah kalau dangdut mah kita nggak bawain, meskipun kalau dari sisi mampu ya mampu aja, tapi karena terlalu kejauhan dari genre yang kita bawakan ya kita nggak bisa bawain gitu. Jadi kayak koplo gitu, wah itu kejauhan gitu. Meskipun kita kalau ngulik bisa aja sih, tapi kan terlalu jauh ya. Nggak, takutnya buat senang-senang nih, yuk kita bikin senang-senang menonton yuk lagu koplo apa gitu. Enggak ya. Jadi lebih ke yang masih deketan ke genre musik yang kita bawakan. Selama itu masih dekat dan kita bisa ya kita bawakan. Pernah nggak nyangka, maksudnya perjalanan sepanjang ini nih, untuk wah gue udah terkenal nih gitu loh.
bisa masuk dapur rekaman nih gitu kan. Ah, kalau ini gue pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau gue itu dari dulu memang passionnya itu musik, tapi cita-citanya nggak mau jadi selebritis. Gue tuh orang seneng di belakang layar sebetulnya. Makanya dulu waktu dapat job-job kerjaan di belakang layar, gue happy banget tuh. Bikin produce musik, misalkan jadi waktu zaman di label juga jadi orang di belakang layar, produce artis gitu ya. Tapi kalau dikenal orang, malah dulu sempet kan The Groove lagi boomingnya lah, lagi happeningnya itu dikenalin orang, malah gue merasa terganggu gitu. Masuk mall dicubitin ibu-ibu gitu ya. Keluar panggung dicakarin penonton, itu malah buat gue tuh aduh annoying ya gitu. Ada orang yang japri lah dulu zamannya SMS tuh, wah ini orang nggak kenal, kayak kesannya itu neror, itu malah buat gue tuh waduh kok ternyata dikenal orang tuh nggak enak ya gitu. Nggak nyaman ya, nggak nyaman gitu. Jadinya sebetulnya waktu saat The Groove vakum juga gue malah merasa lebih nyaman, karena semakin kesini kan beda dengan zaman dulu ya. Gue istilahnya ke mall itu gue dandan niat karena dikenal orang kalau zaman dulu. Kalau sekarang tuh ke mall ya yang ngenalin gue juga paling 1-2. Jadi udah jarang juga orang yang ngenalin gue gitu. Jadi adalah 1-2 itu ada yang ngeliatin gitu ya. Mas Reza The Groove ya, tapi kan tidak sebanyak dulu yang kesannya tuh apalagi di daerah tuh. Masuk ke mall di daerah tuh gitu kan. Disamperin foto apalah gitu ya. Jadinya buat gue sih sebetulnya ternyata tidak ini ya. Jadi lebih nyaman sebetulnya ya mendingan jadi musisi ya, lu kenal karya kita deh gitu. Jadi masalah kehidupan pribadi juga wah itu terlalu privacy buat gue gitu. Jadinya enggak sih, maksudnya sama aja sih. Jadinya tidak berpengaruh besar ya. Tapi kan Bang, public figure kan harus sama. Iya, gue kalau ketemu fans atau ketemu orang yang kenalin, gue selalu ramah. Jadi maksudnya kan suka ada yang tiba-tiba, Bang Reza foto dong. Gue selalu, boleh silakan gitu. Jadinya gue selalu biar bikin mereka happy lah gitu. Itu tuh selalu gue lakukan. Tapi di luar itu, gue lebih seneng kalau misalkan orang malah nggak ngenalin gue. Oh gitu Bang. Lebih nyaman ya. Kadang-kadang paling nggak enak itu kalau apalagi waktu zaman banyak yang ngenalin lah waktu zamannya lagi makan misalkan di restoran, ada orang ngeliatin gini aja, gue lagi makan tuh, aduh ini apa ya, ada yang salah. Itu mungkin karena dia ngeliat gue Reza The Groove, tapi karena dia nggak berani nyamperin, jadi ngeliatin doang. Jadi itu tuh paling nggak enak tuh. Jadi lagi makan, lagi orang ngeliatin, gue tuh sampai aduh apa nih yang salah ya gue. Jadinya sebetulnya nggak enak ya gitu. Ternyata kalau suatu saat ditinggalin fans, siap nggak Bang? Siap aja gue. Waktu zaman vakum juga gue udah mulai istilahnya jalan lebih nyaman gitu ya, dalam artian mungkin orang tidak kan sempat hilang tuh dari perjalanan tuh, santai-santai aja. Sekarang juga gue nyantai kok, istilahnya ke mall orang juga nggak ngeh mungkin ya. Malah sering kali kejadian gini, gue lagi ngobrol nih, udah sekian lama ngobrol gitu, ada teman, terus ada temannya teman dalam satu meja, kita ngobrol sekian lama gitu ya, dia nggak ngeh gitu. Pas terakhir mau pulang gitu, tiba-tiba lu nggak ngenalin ya, dia kan Reza The Groove. Reza The Groove. Setelah jadi maksudnya ternyata gue juga bisa juga nggak dikenalin gitu. Jadinya sebetulnya buat gue lebih ya nyantai-nyantai aja sih, nggak dikenalin juga nggak apa-apa ya. Kalau gue malah lebih seneng kalau karyanya yang dikenalin gitu, maksudnya happy lah. Kalau misalkan ada, kan sering banget tuh ketemu fans yang Kak atau Om, aku seneng lo lagu ini, wah bagus dong gitu. Atau paling seneng tuh kalau lihat komen-komen orang tuh, di komen di YouTube terutama ya, entah YouTube entah sosial media kan suka, wah aku suka banget lagu ini. Gue lebih happy yang kayak gitu-gitu tuh. Atau nggak ada di samping kan, dia dengerin lagu The Groove aja, nyanyi antusias, atau penyanyi di samping gitu, nggak dikenal gitu. Pernah kayak gitu. Gue makan di satu tempat kafe tiba-tiba yang punya kafenya, ownernya muter lagu-lagu The Groove semua tuh, tapi orang nggak ngeh.
Pernah kayak gitu. Gue diam aja makan itu tiba-tiba, tapi gue nyangkanya sih nih ownernya tahu nih gitu, makanya tiba-tiba playlist lagunya berubah dari yang lagu barat gitu, tiba-tiba berubah jadi lagu The Groove semua. Gue cuek aja bro. Padahal artisnya di sini gitu kan. Iya. Gitu. Bang, Ya. abang kan awet muda nih. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, apa sih rahasianya bang? Wah, rahasianya apa ya? Sebetulnya kalau dibilang dari gaya hidup, gue juga sebetulnya gaya hidupnya ngaco juga. Maksudnya ngaco tuh perokok ya, ngopi, makan kadang-kadang ngaco gitu. Olahraga juga enggak. Kan jauh dari pola hidup yang sehat ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau ya Ja kok lu nggak berubah misal gitu ya, ada teman yang komen kayak gitu. Kalau gue istilahnya telisik gitu ya, mungkin salah satunya adalah selalu ikhlas ya. Ikhlas itu dalam artian misalkan dapat kekecewaan, ya udah nggak usah diambil pusing gitu ya. Kalau misalkan kita dapat apa gitu, nggak terlalu yang jadi frustasi atau tidak sampai, apalagi jauh dari iri, dengki. Gue nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Keren. Dalam artian gue tuh orangnya diem gitu, mau diapa, sampai teman-teman gue itu kalau lu kok diem aja sih diapain misalkan, karena gue itu orang nggak bisa marah, susah marah. Tapi pernah marah lah ya? Oh pernah. Kalau udah keterlaluan banget ya gue juga bisa marah, tapi overall gitu kalau gue tuh dibilangnya lempeng ya. Jadi nggak pernah iri, seingat gue ya, nggak pernah dengki, nggak pernah gimana. Terus mungkin karena dari pergaulan, karena kan kalau di musik itu seniman itu kan selalu bergaul dengan yang secara gap umurnya itu kan tiba-tiba berteman dengan umur yang 25 tahun. Sementara gue umurnya udah 2 kali lipat gitu ya. Teman kerja, teman main itu yang umurnya kadang-kadang di bawah. Kalau di seniman musisi itu kan kadang-kadang awalnya doang Kang. Lama-lama lu gue gitu, meskipun secara umur jauh gitu. Lu gue lu, jadi bukan nggak ada sopan santun, tapi mungkin karena memang kebiasaan ya. Itu juga yang ngebawa kita muda ya. Karena beberapa proyek, beberapa kerjaan juga kita ketemu dengan anak muda juga kita ngerasa satu umur ya. Dan mungkin karena guenya sendiri nggak pernah merasa tua, tapi nggak pernah membiasakan. Jadi gue kalau ketemu orang nih, kenalan nih, gue selalu menginikan orang lain itu lebih tua dari gue. Dalam artian misalnya gue kenalan sama orang ya, Mas, gue selalu membahasakan dia lebih tua dari gue. Menghargai lagi tuh. Iya, lebih kepada. Tapi kalau yang muda banget nggak mungkin gue ngomong Mas kan. Tapi kalau yang gue kira-kira kayaknya ini seumuran atau di atas gue membahasakannya Mas. Tapi setelah sekian lama bergaul, misalkan dia tahu umur gue, anjing lu umur lu jauh di atas gue, katanya kenapa lu bilang Mas gitu. Ya mungkin itu kebiasaan yang gue ngerasa muda kali ya. Jadinya ya kalau dari sisi gaya hidup kayaknya sama-sama aja sih. Paling ya yang normal-normal aja lah. Dalam artian tidak yang aneh-aneh ya. Ya maksudnya ya minum putih secukupnya, air putih secukupnya, kayak gitu-gitu lah. Mungkin cara orang tua mendidik ya, salah satunya juga ya. Ya pokoknya kalau gue sih lebih kepada pikiran ya. Kalau pikiran itu kan harus positif, betul. Jadi negatif itu lusain jauh deh gitu. Jadi kayak makanya gue kalau misalkan ada kekecewaan, ada apa, cepet hilang tuh. Jadi istilahnya ya udahlah gitu ya. Apa istilahnya ya? Oh ya udahlah, ikhlas ya. Ya ikhlas. Misalkan ada kecewa, ada apa, misalkan gini, ada teman pinjam duit, kemudian kan kalau mungkin normalnya harusnya nagih atau apa, gue bodo amat. Jadi oh ya udah itu, ikhlasin aja deh. Karena pernah ditagih sekali 2 kali, misalkan dia ngembalin, ya udah ketemu lagi ya biasa lagi aja, lupa kayak nggak ada apa-apa. Atau ada orang yang bikin kesal gue, ntar ketemu lagi juga biasa lagi gitu. Jadinya jauh dari hal-hal yang marah, kesel, atau apalagi yang gimana. Misalkan orang ngomel di sosial media gitu, gue enggak. Jadi kalau ada kekecewaan, ada kesal, ya udah pendem, habis itu ntar juga lupa ya. Tapi ada teman curhat ya? Kalau misalnya kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Biasanya kan kalau orang bisa gitu diam atau curhat lah. Ya bisa, tapi kalau sekarang sih nggak ada. Gue sih selempangnya. Jadi ada apa juga, oh ya udahlah gitu.
Jadi misalkan kayak oh ini, oh ya udah memang bukan jalannya. Misalkan oh ini ya emang bukan rezekinya, rezekinya gitu ya. Gitu aja. Jadinya santai. Jadi hidup juga santai sih. Kesibukan selain bermusik apa bang? Kalau sekarang sih belum ada ya. Sebelumnya ngajar nyanyi sempat lama. Sekarang sih belum ada ya. Jadi sementara masih The Groove aja. The Groove aja. Bang, biasanya kan kalau vokalis itu kan dia jaga suara banget tuh, nggak mau minum dingin, mau juga dijaga. Abang semua pantangan bodo amat gitu kan? Kalau sebetulnya kalau penyanyi itu tiap penyanyi ya itu jenis sama karakternya itu beda-beda sih. Memang ada yang sensitif, ada yang memang apa istilahnya terlalu gimana gitu. Jadi macam-macam sih ada yang. Tapi kalau gue sih dari dulu memang alhamdulillah termasuk orang yang apa ya? Ya balik lagi lempeng ya. Lempengan gitu. Jadi kayak pantangan buat penyanyi misalkan minyak. Pedas. Kemudian kayak pantangan yang kira-kira bisa merusak suara lah gitu ya, merubah suara lah. Kalau gue kan lempeng, jadinya minyakan goreng-gorengan gue bodo amat gitu ya. Pedas-pedas yang sambal yang ini juga gue bodo amat. Kopi, ngerokok segala macam. Ya alhamdulillah nggak merubah suara sih ya. Mungkin gue dablek orangnya. Jadi mungkin udah kebal kali ya. Jadinya kan ada teman juga penyanyi yang memang minum air dingin suaranya berubah itu. Kalau gue mungkin karena udah bebal ya, jadinya mau minum air dingin ya cuek aja gitu. Itu karena kebiasaan kali ya. Jadinya gue tidak membiasakan. Yang agak berubah tuh mungkin nafas kalau di penyanyi. Kalau di gue pribadi ya, itu karena nafas itu kan lebih ke olahraga ya. Jadi karena mungkin gue kurang olahraga ya, itu memang panjang nafas kalau di nyanyi itu kan ngaruh tuh. Itu agak mulai berubah tuh. Tapi kalau pantangan gue nggak ada pantangan sih. Kalau nyanyi dalam 10 lagu itu di panggung masih kuat lah ya? Masih kuat. The Groove kan sekarang juga sejam lebih malah. Apalagi gerak ya? Sana kemari kan? Kita kan kayak Zumba ya. The Groove kan manggungnya harus sambil Zumba gitu ya. Itu kan olahraga juga bang? Iya olahraganya di panggung gue. Di panggung kan? Di panggung gue olahraganya. Tapi nggak pernah jatuh dari panggung kan? Ya pernah lah ngalamin kayak kejadian itu pernah. Gitu. Pernah. Nggak sampai patah lah ya, paling bengkak gue. Enggak. Gitu, atau enggak apa nih? Ketusuk paku. Enggak, kalau itu jangan sampai. Ya sampai. Bang, harapan ke depannya apa sih, Bang? Harapan buat The Groove aja ya. The Groove. Kalau harapannya gue sih The Groove kan usianya sekarang udah 27 tahun, kemudian kita baru ngeluarin EP terbaru, mini album Sejiwa. Harapannya musiknya tetap diterima sama masyarakat karena kita juga senang berbagi kebahagiaan gitu ya. Pokoknya harapannya selama masih ada yang mau mendengarkan musik kita, masih ada yang mau menonton kita ya, kita sih berlanjut sampai setidaknya ya sampai orang mungkin udah males ya. Kan sebetulnya yang jauh lebih tua umurnya dari kita juga ada ya, kayak Kahitna kan 30 tahun ya. Yang sebetulnya kayak Slang gitu umurnya jauh lebih lama. Jadi sebetulnya 27 ya masih sosok lah gitu. Mungkin kita masih ada waktu 10 tahun lagi mungkin, amin. Jadi selama musik kita masih diterima ya, kalau lihat dari respon-respon juga kan sebetulnya oh ternyata masih banyak ya yang suka kita, masih banyak yang nunggu kita gitu. Jadinya ya selama ini ya selama itu masih berlangsung ya jalanin aja lah. Jalanin aja. Kita bersyukur aja lah. Bang, dulu kan kalau mau jadi artis itu kalau mau masuk di dunia musik dan dapat kontrak dengan label itu kan susah banget tuh bang. Iya. Kesempatannya itu 1:1000 lah ya. Nah, ceritanya gimana tuh bang? Dengan bandingan dengan sekarang nih? Iya, sebetulnya kan kalau zaman sekarang itu kan zaman digital ya. Zaman digital itu banyak sekali kemudahan, banyak sekali teknologi yang memudahkan, istilahnya begitu kan intinya. Dengan teknologi, dengan digital itu. Mungkin kalau mundur ke era-era belakang sebetulnya jauh lebih sulit karena
memang pada era-era tahun 70, 60, 70, 80, 90 itu kan masih dibilang belum zaman digital ya, masih zaman analog. Bedanya kan kalau era-era musik dari mulai 60, tahun 70, 80 yang masih istilahnya masih zaman analog, belum zaman digital, itu kan proses recordingnya juga jauh berbeda kan ya. Jadinya memang itu menuntut hal yang istilahnya susah buat ngakalin gitu. Makanya zaman dulu kan belum ada profesi editor, belum ada. Jadi misalkan kalau orang nggak bisa nyanyi, gimana cara ngakalinnya? Gimana mau rekaman kalau nggak bisa nyanyi? Atau misalkan nggak bisa main drum, gimana caranya? Kalau zaman sekarang kan zaman digital, bisa dipotong-potong gitu ya. Misalkan main satu bar, sisanya tinggal looping, itu banyak akal-akalan. Jadi perbedaannya memang berasa banget. Kayak The Groove kan sebetulnya kita ngalamin 2 zaman tuh. Album 1-2 analog, 3-4 kesini itu digital semua tuh. Jadi kita ngalamin tuh zaman analog yang istilahnya kalau kita salah, ngulang lagi, salah sampai akhirnya dapat yang diinginkan gitu. Berkali-kali ngulang. Jadi kalau zaman digital kan kita nyanyi sekali 2 kali juga sisanya di tahap editing tuh. Jadi nggak perlu shift banyak. Betul, Pak. Jadi itu yang membedakan. Jadi makanya kalau orang-orang zaman dulu ya bukan bilang The Groove ya. Artis, musisi tahun 80-an tuh itu jago-jago tuh. Musisi tahun 80-an itu memang kondisinya yang menuntut seperti itu. Kayak Mas Dian Pramana Putra itu kan jenius banget tuh. Main gitar jazznya wah gila. Ya ternyata memang jago gitu. Jadi memang proses recordingnya jadi mudah. Karena waktu zaman analog itu kan masih pita 2 inci tuh. Itu ngeditnya gimana, digunting gitu. Digunting bisa, tapi nyambunginnya susah gitu. Bisa, tapi kan itu kalau udah urgent banget gitu. Kalau digital itu ya istilahnya orang modal laptop 1 dengan keyboard MIDI 1 juga jadi tuh. Betul. Sisanya kan digambar. Betul, Bang. Jadi memang ya ada kemudahan yang jadi positif, ada yang negatif juga sih. Tapi ya tiap era beda sih ya. Beda. Bang, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk dunia musik. Oke. Pesan-pesan buat adik-adik, buat musisi-musisi muda yang lagi mau nyemplung atau sudah nyemplung, lagi merintis. Kalau kata gue sih, pokoknya jangan pantang menyerah. Kalau yakin, jangan pantang menyerah. Jadi jangan menyerah karena gagal 1 kali, 2 kali gagal, karena lu juga nggak tahu kalau sebetulnya kayak gue misalkan yang dibilang sudah sukses, sebetulnya gagalnya berapa kan nggak tahu, karena gagalnya udah berkali-kali sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah konsisten. Jadi kalau memang yakin, konsisten aja, bikin lagi, tapi harus belajar dari kegagalan. Jadi maksudnya kalau ini gagal, apa nih yang harus diperbaiki sampai akhirnya lebih baik. Jadi kira-kira begini deh, kayak bikin nasi goreng, orang baru pertama kali bikin nasi goreng, kan kita nggak bisa langsung enak ya. Sama kayak bikin lagu. Jadi kalau berkali-kali masa sih nggak enak-enak sih, tapi harus belajar gitu. Dalam artian gimana sih biar lebih enak ya. Jadinya ya memang harus dipelajari, menyerap ilmu lagi, belajar lagi sampai kita punya formula yang oke, ya barulah itu. Jadi sebetulnya kalau kesuksesan itu, kalau menurut gue itu soal momen aja. Jadi jangan mikirin kegagalannya, karena momennya tiap orang tuh beda-beda. Jadi ada orang yang sukses di umur 20, ada orang yang sukses di umur berapa. Tapi kalau orang gagal kemudian berhenti, ya dia nggak kemana-mana dong. Betul. Jadi intinya adalah jangan berhenti karena gagal. Ya mau 1000 kali gagal, mau 20.000, ya kasarnya ya. Kalau memang ini ya konsisten aja. Karena momennya bakal datang, pasti bakal datang. Proses nggak akan bohong lah. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Reza The Groove. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita, dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Bye. Makasih Bang. Sehat dan sukses terima selalu. kasih.